Assalamualaikum, selamat siang. Untuk saat ini saya sedang ada job. Tiba-tiba dipanggil untuk benerin pintu almari yang baru saja dibeli. Saya kirain dari awal itu almari aluminium, dan ternyata ini almari dari seng atau plat besi. Untuk bahan platnya itu sekilas mirip box panel listrik ya, yang biasa di dinding itu yang 40-50 cm square atau persegi panjang. Nah, jadi ceritanya untuk lemari ini sudah dalam kondisi terangkai seperti ini, kemudian dikirim melalui air atau sungai di Sumatera. Kalau di Sumatera namanya perahu ketek, itu khusus untuk barang dari pasar besar gitu, diantar ke pulau-pulau kecil-kecil gitu. Nah, kemudian untuk kuli panggulnya itu nggak kuat saat turun. Kalian dulu 7 tahun yang lalu saya itu bawa kaca sendiri dari atas ketek ke bawah, angkat kaca 5 pili, jembatannya hanya papan ya, at least papan, satu papan 25-30 cm itu ya, mentul-mentul. Itu bahaya banget sebenarnya, cuman ya karena kerjaan dan harus dilakukan ya saya lakukan. Masalah kematian itu saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, untuk konten ini ya kita bicara sharing aja. Saya nggak tahu untuk budaya almari ini mulai dari kapan, nggak tahu ya. Saya baru tahu aja kalau ada almari kayak gini. Secara look sih oke. Cuman untuk kekokohannya nggak mungkin bisa didapat gitu. Sedangkan ini sesuatu yang berpintu. Ini untuk perekatannya hanya pakai sekrup gitu aja. Bukan rangkaian yang harus dirangkai oleh teknisi, cuman kayak almari plastik seperti itu ya. Nah, waktu diturunkan itu jatuh terus peyok lah istilahnya, itu menceng. Nah, ini pintunya nggak bisa ditutup gitu. Ini saya muter-muter, yang pasti ya udah tau lah kalau ini kan yang bermasalah di pintu geser gitu. Nah, pintu geser itu kan pasti roda bawahnya. Nah, saya cari-cari, saya dari awal sudah ngira kalau ini pasti rodanya besar gitu. Terus saya tahunya selama ini kan untuk roda pintu sliding, jendela sliding itu kan ada settingannya. Nah, itu kebetulan di atas roda itu ada lubang kecil, saya kira itu setelan gitu ya. Saya kira setelannya. Ternyata setelah saya lepas ini nggak ada sama sekali setelan, dari rodanya cuma nempel sekrup itu aja. Dan ini pun kan kalau digeser-geser pasti itu si lubang sekrupnya pasti oblak. Ini saya tunjukkan rodanya, jenis rodanya kayak gini. Sekilas mirip roda jendela sliding aluminium ya, kayak gitu. Nah, setelah saya otak-atik ternyata ini cuman geser dari relnya gitu aja. Permasalahan cuma di situ. Jadi kalian yang beli pintu, yang beli lemari kayak gini ya nggak usah khawatir gitu ya. Kalau bisa ya ini nggak usah nyopot. Ini kan saya cuma pengen tahu aja ya, sengaja saya lepasin pojokannya itu biar tahu gimana solusinya. Yang paling mudah itu pintunya pojok ini, lemarinya diganjel ya, diganjel kan itu gantung. Nah,
Kalau udah gantung ya tinggal tarik aja ini apa si pintunya ini, ditarik dipasin ke relnya gitu rodanya itu. Nah kayak gini rodanya persis roda jendela sliding, cuman gak masuk, makanya itu saya cari-cari di dalamnya tuh. Ya kalau cuma kayak gitu ini kekuatannya sampai berapa tahun, dan karena konstruksinya cuma tempel-tempel ini ngaruh banget di lantai yang enggak rata. Untuk harga di pasaran saya juga nggak ngecek sih, sampai konten ini saya edit saya nggak ngecek harga di misalkan di marketplace itu ada enggak gitu, saya nggak ngecek dan nggak mau tolak. Cuman saya tanya pasti di situ apa harganya, katanya ya ini mahal gitu ya. Kalau di sini sih kan ini ya seharga kurang lebih 5 jutaan lah. 5 juta kan rugi kalau lemari kayak gini. Nah ini caranya cuma kan gini doang ini tuh, tempel sekrup tempel gitu aja. Dan untuk bagian atas kalian kalau yang beli kayak gini pastikan kalian kasih kalau meja itu taplak ya, taplak meja apalah plastik atau apa gitu, karena itu sambungannya itu berongga semua, jadi pakaian kalian pasti kotor. Yang ini untuk cara ini bongkar ini nggak usah diikutin, cuman ganjel aja bagian depan pojok-pojokannya, ganjel bata atau apa gitu, yang penting bagian depan tuh menggantung gitu aja. Ini rodanya tuh nggak direl gitu aja, jadi nggak usah dibongkar kayak saya ini kan, cuma saya ingin tahu aja konstruksinya kayak gimana gitu. Soalnya nanti suatu saat ini dia manggil lagi, nggak usah ini gitu, nggak usah beli sudah terangkai, jadi belinya masih di kardus dan saya disuruh untuk merangkai gitu. Ya lumayan lah, lumayan kerja sehari. Ini kalau kalian dorong dengan satu jari aja udah dia ayak-ayak, goyang kanan kiri nggak karuan. Kalau naruhnya di lantai yang nggak rata apalagi ngaruh ke pintu-pintu. Untuk dalamannya sih lumayan bagus, ini berat juga karena ukurannya juga besar, terus tanpa roda. Kalau kalian beli aluminium sudah kuat, dengan roda sekalian kan enak geser-gesernya. Dan kalau mau geser pintu kayak gini yang nggak ada rodanya kan ini enggak termasuk nggak berat ya kalau kayak gini. Menurut saya bisa kalian pakai paralon lah ya, potonglah 50 cm, potong 4 buah gitu, taruh di bawahnya terus kalian dorong, nanti pipa paralonnya keluar satu, taruh depan lagi ya gitu cara gesernya, tanpa ada pakaian di dalam ya nggak kuat paralonnya kalau ada pakaian di dalam. Kalau masih utuh kayak gini bisa jalan, dia kuat lah paralonnya, rucika atau minimal gitu ya. Ini 4 pintu, yang 2 geser ke samping, yang 2 lagi bukaan kayak gini. Ukuran besar cuman isinya dikit kalau menurut saya. Ada berangkasnya juga sekalian ini. Ini ya lumayan sih, untung aja tuh si kacanya ini nggak ikut pecah kemarin itu. Nggak pecah ya lumayan. Pekerjaan sudah selesai, kopinya sudah datang, ini saatnya ngopi ya, hanya kerja 10-15 menit. Ini aja untuk pintu yang geser ini, yang bagian bawah itu rapat, yang bagian atas masih terbuka sekitar 1 cm, nggak bisa sama-sama rapat gitu. Resikonya ya kayak gini,
Untuk yang mau beli ya pikir-pikir dulu lah, jangan hanya murahnya aja. Kalau menurut saya sih juga nggak murah juga sih ya. Tiwasan bos, bawa alat yang lengkap, kirain aluminium pasti nanti bongkar-bongkar gitu ya. Alhamdulillah lah, kerja nggak berat-berat amat mikirnya, tinggal gitu aja. Ya udah, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.